Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mari kita mulai dengan bacaan Ummul Quran. Mudah-mudahan majelis ini ditakdir oleh Allah menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawailahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa la khusus mu'allif ayat wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sofahat dulu napa Fathul Manan dulu? Yang serius dulu. Napa? Yang serius dulu. Oh, ini serius semuanya ini. Mas ada yang tidak serius ini? Yang tidak serius itu yang ngajar. Kalau kitabnya serius. Yang mudah, yang sulit. Yang sulit. Sulit semua ya. Oh iya. Sulit semua bisa juga mudah semua. Oh enak. Apa sulitnya? Bismillahirrahmanirrahim. Safahat dulu nggih. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadzal qismu huwa alladhi qala fihi al-ulama'u. Itu ya. Kemarin kita sampai pada penjelasan yaitu terkait dengan qiraat. Itu ada dua macam, ada yang qiraat yang maqbulah, ada yang mardudah. Syarat-syaratnya qiraat yang maqbulah itu kemarin sudah dijelaskan, antakuna mutawatiratan antuwafiqal lughatal arabiyyata walau biwajhin, lalu antuwafiqa rasma ahadil masahif al-uthmaniyah walau ihtimalan. Wa hadzal qism huwa alladhi qala fihi al-ulama. Wa hadzal qismu utawi bagian ini, huwa ya hadzal qism alladhi kang qala dawuh atau berkata fihi ing dalam alladhi sapa al-ulama'u, para ulama. Jadi artinya bagian yang qiraah yang makbulah inilah yang menurut pendapat para ulama adalah sebagai berikut. Jadi qiraat yang makbulah itu yang pertama kata para ulama, nomor satu, yajibu ala kulli muslimin, yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim, bagi setiap orang muslim. Saya mau tidur kok. Mau pakai ini? Wis nanti aja. Ada lagi Pak Fadil kayaknya perlu. Enggak, kalau yang pakai bantal gini yang sudah belum tua, yang sudah sepuh. Sama yang si enom. Ya. Oke, yang pertama, yajibu ala kulli muslimin apa i'tiqadu qur'aniyatihi. Wajib bagi setiap orang Islam apa i'tiqadu qur'aniyatihi, meyakini kequr'anannya, ya kequr'anannya ini yang sudah memenuhi syarat tadi. Qism ini, qism yaitu yang terkait dengan qiraat yang sudah memenuhi syarat. Lalu yang kedua, yaqra'u membaca sapa kullu muslim bihi kelawan Al-Qur'an ta'abbudan karena untuk ta'abbud, menghamba, fi sholawat wa kharijiha. Jadi boleh dibaca bernilai ta'abbud di dalam, jadi bernilai ta'abbud boleh dibaca di dalam sholat, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini kalau qiraat Qur'aniyah itu
sudah dinyatakan makbulah gitu loh. Yang ketiga, yakfuru dihukumi kufur sapa jahidu harfin, orang yang mengingkari walau satu huruf minhu saking Al-Qur'an. Jadi kalau qiraah yang makbulah kok kemudian ada yang diingkari, itu berarti sama dengan mengingkari Al-Qur'an, maka dihukumi kufur. Wa hadza ma yuqalu fil Qur'ani kadzalik. Wa hadza ma yuqalu fil Qur'ani kadzalik. Wa hadza utawi iki iku ma sesuatu yuqalu kang dikatakan apa ma fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an kadzalika kaya mengkono. Wa hal yuqra'u lan apakah wa hal yuqra'ul Qur'anu illa biriwayatin min riwayatil qiraat al-mutawatirah. Tidak bolehkah Al-Qur'an itu dibaca kecuali dengan riwayat yang mutawatirah? Wa ala hadza lan ing atase pendapat ini fal Qur'anu maka utawi Al-Qur'an huwa ya Qur'an iku ainul qiraat al-mutawatirah, yaitu qiraat mutawatirah itu sendiri. Artinya itu sendiri itu ya Quran itu ya qiraat mutawatirah, wabil aksi dan sebaliknya qiraat mutawatirah itu ya Quran. Ini untuk menjelaskan pendapat yang mengatakan bahwa antara Al-Quran dengan qiraat itu adalah sesuatu yang sama. Kan kemarin pendapat pertama kan begitu. Oh, pendapat yang keberapa ini ya? Yang kedua ya. Hakikatani bimaknan wahid itu. Iya. Jadi begitu. Fahuma, nah ini fahuma maka utawi Al-Quran dan qiraat iku hakikatani dua hakikat bimaknan wahidin kelawan makna kang siji, bimaknan kelawan makna wahidin kang siji. Wa ala hadza lan ing atase iki yahmilu mengandung apa hadza qaulad doktur ing pendapat Dr. Muhammad Salim Muhaisin, yaitu pendapat yang kedua itu kemarin. Jadi kalau penjelasannya yang dimaksud Quran dengan qiraat itu adalah sesuatu yang sama, itu tidak lain yang dimaksud adalah qiraat yang sudah makbulah. Ya, yang makbulah itu sudah memenuhi persyaratan yaitu mutawatirah, ya kan? Sesuai dengan al-lughah atau qawaid al-lughah al-arabiyyah walau biwajhin, lalu sesuai dengan ar-rasm ahada rasmil masahif walau ihtimalan, kan begitu syaratnya. Maka inilah yang dimaksud. Kalau ini maka qiraat dengan Quran itu sama. Lalu yang kedua, yang B ini adalah menjelaskan tentang qismani tadi, fal qiraatu qismani al-maqbulah wal mardudah. Yang kedua yang mardudah itu apa? Al-qiraat al-mardudah wa hiya allati ikhtalla fiha syartun minasyuruti thalathati liqabuliha. Al-mardudah utawi qiraat yang mardudah wa hiya yaitu allati yang ikhtalla yang hilang atau kosong atau sepi, maksudnya tidak memenuhi fiha ing dalam allati apa syartun syarat minasyuruti thalathati dari tiga syarat, dari syarat-syarat yang tiga liqabuliha bagi diterimanya qiraat. Jadi tidak memenuhi tiga syarat yang sudah dijelaskan kemarin. Wa hiya allati yutlaqu 'alaiha wa hiya utawi qiraah mardudah allati kang yutlaqu dikatakan 'alaiha ing atase allati asyadzah, yaitu qiraah syadzah. Jadi qiraah mardudah itu disebut qiraah yang syadzah. Wa qad qala al-ulama'u fiha, waqad qala dan berpendapat atau berkata sapa al ulama para ulama fiha ing dalam qiraah yang mardudah. Pendapatnya begini, la yajuzu tidak boleh apa i'tiqadu qur'aniyatiha meyakini kequr'anannya qiraat yang mardudah. Jadi qiraat yang mardudah itu bukan Al-Qur'an. Jadi tidak boleh meyakini, orang muslim tidak boleh meyakini bahwa qiraat yang syadzah itu bagian itu adalah Al-Qur'an. Enggak. Lalu yang kedua, la tajuzu, tidak boleh apa al-qiraatu biha ta'abbudan, membaca biha kelawan qiraat syadzah yang mardudah tadi ta'abbudan,
ta'abudan karena berniat ibadah. Jadi membacanya ya tidak boleh dibaca. Di luar sholat saja tidak boleh, apalagi di dalam sholat. Menjadi ya tidak sah sholatnya. Yajibu wajib opo takziru man, mentakzir orang, memberi hukuman, memberi peringatan seseorang, ya takziru man asarro yang tetap, asarro yang bertekad. Maksudnya bertekad itu dikandani naiki qiraat syadzah kok dia masih ngotot ala qiraatiha ta'abudan wa iqra'an. Mengotot bertekad ala qiraatiha ing atase membaca qiraah syadzah ta'abudan krana ta'abbud wa iqra'an, dan mengajar, artinya diajarkan. Maka orang itu harus diberi peringatan, diberi takzir. Nanti tidak tahu takzirnya apa nanti. Wa ala hadza, nah ini wa ala hadza lan ing atase iki pendapat, iki penjelasan, fal qiraatu maka utawi qiraat hiya ya qiraat iku ghairul Qur'an. Maka qiraat syadzah itu adalah ghairul Qur'an, bukan al-Qur'an. Wa bainahuma lan iku ing antarane Quran dan qiraat yang syadzah taghayurun utawi perbedaan kulliyun yang bersifat kulli. Fahuma maka utawi qiraat dan Quran dalam konteks ini qiraat yang syadzah ya, haqiqatani mutaghayyiratani, yaitu dua hakikat yang berbeda. Jadi perbedaan berbeda memang. Li'anna syadzah, karena sesungguhnya qiraah yang syadzah, hatta law thabatat qiraatun minha bisanadin sahihin la ya'taqidu qur'aniyataha. Li'anna syadzah, karena sesungguhnya qiraah yang syadzah, hatta law thabatat, sampai seandainya tetap opo qiraatun minha, qiraat satu bacaan dari qiraat yang syadzah itu bisa nadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Jadi sanadnya sahih, tetapi tetap saja la ya'taqidu, tidak boleh meyakini sapa muslim qur'aniyataha ing kequr'anannya qiraah yang syadzah. Tidak kecepatan kan? Biar dapat banyak soalnya. Nanti biar lama ceritanya. Bal bahkan tu'tabaru, dianggap opo qiraah syadzah, atau disebut atau dianggap opo qiraah syadzah minal akhbaril ahad, seperti termasuk al-akhbar al-ahad, khobar yang ahad. Wal khabarul wahid, seperti di hadis, ada hadis ahad, ya khobar ahad itu hadis ahad. Wal khabarul wahid min aqsamil hadis, dan khobar ahad itu termasuk min aqsamil hadis, termasuk bagian dari hadis. Wal haditsu ghairul Qur'an, jadi bahkan qiraah yang syadzah itu dianggap seperti bagian dari khobar yang ahad, dan itu bagian dari min aqsamil hadis. Wal hadis, kalau hadis ya jelas ghairul Quran. Wal haditsu utawi hadis iku ghairul Quran, bukan termasuk al-Quran. Hadza ma yadhharu li wallahu a'lam bis-shawab. Semari ngaji nih. Hadza utawi iki. Jadi ini penjelasan dari Abi Thahir, muallif kitab ini, terkait dengan 3 pendapat itu loh. Ada yang mengatakan bahwa Quran dan qiraat itu adalah 2 hakikat yang berbeda. Ada yang mengatakan 2 hakikat yang sama. Lalu pendapat ketiga mengatakan tidak bisa dibedakan 100%, tapi juga tidak bisa sama 100%, sehingga ada keterkaitan yang erat. Nah, ini penjelasannya begini. Kalau yang mengatakan bahwa ini adalah 2 hakikat yang sama, itu kembalinya ke qiraah yang mutawatirah, yang qiraah yang makbulah. Kan begitu? Kalau yang mengatakan 2 hakikat yang berbeda, karena qiraat itu tidak semuanya makbulah. Qiraat itu ada 2 macam. Ada namanya makbulah sama mardudah, atau yang namanya qiraah syadzah. Kalau yang qiraah syadzah berarti
ini adalah antara Quran dengan qiraat adalah haqiqatani mutaghayyiratani, dua hakikat atau dua hal yang berbeda. Fahimtum? Hadza ma yadhharu li wallahu a'lam bis-shawab. Ada pertanyaan? Monggo Mas Fadil. Oh, enggak, ganti saya yang nanya. Yang Mbak-mbak ada pertanyaan? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alaqatul qiraatil ashri bil ahrufis sab'ah. Nah ini mulai ini. Mulai apa? Ya mulai ngaji. Dari kemarin juga mulai. Alaqatul qiraat al ashri utawi alaqah, hubungan keterkaitan qiraat ashr. Kemarin sudah saya jelaskan qiraat ashr. Siapa yang menambahkan 3 dari asalnya qiraat 7? Qiraat 7 imam lalu ditambah 3 jadi 10. Siapa? Ibnul Jazari. Hah? Iya. Imam Ibnul Jazari. Lahir tahun berapa? 751, wafat 833. Nanti dicek nanti PE saya lupa. Punya kitab apa Ibnul Jazari? Apa? Hah? Thayyibatun Nashr. Thayyibatun Nashr itu nazamnya. Kitab tebalnya apa yang An-Nashr fil Qiraat al-Ashr. Lalu sebelum itu juga punya kitab apa? Ad-Durrah al-Mudhi'ah. Itu Ibnul Jazari. Bismillahirrahmanirrahim. Lil ulama. Jadi jangan bingung lagi loh ya. Ini maksudnya alaqatul qiraat al-ashr bil ahruf as-sab'ah. Ini al-ahruf as-sab'ah itu yang memang al-ahruf as-sab'ah itu sudah ada sejak masa Rasulullah. Lah nanti alaqahnya seperti apa? Ini penjelasannya. Lil ulama'i iku kedua ulama, iku menurut para ulama fi dzalika ing dalem hal tersebut. Hal tersebut itu ya maksudnya terkait bicara alaqatul qiraat dengan al-ahruf as-sab'ah. Qaulani utawi ada dua pendapat. Rupanya yang pertama, al-awwal innal qiraatil ashra. Innal qiraati sesungguhnya qiraat al-ashra kang 10 qiraat ashr. Iku tu'tabaru dianggap apa qiraat ashr harfan wahidan ing satu huruf minal ahruf as-sab'ah al-munazzalah, dari 7 huruf yang diturunkan. Jadi pendapat pertama ini kan disebut al-ahruf as-sab'ah kan 7. Lalu pendapat yang pertama mengatakan qiraat ashr itu adalah 1 dari 7 huruf. Padahal qiraat ashr itu versinya, variannya juga banyak, tapi itu dihitung 1. Siapa yang berpendapat ini? Dzahaba ilaihi Ibnu Jarir At-Tabari, seorang mufassir. Siapa nama tafsirnya apa ini? Tafsir At-Tabari memang. Ya kalau banyak memang tafsir-tafsirnya yang dinisbatkan pada namanya. Seperti Tafsirul Jalalain. Padahal Tafsirul Jalalain nama tafsirnya apa? Tafsir Al-Qur'anil Azim. Sama kayak tafsirnya Ibnu Katsir, Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Tapi seringkali ya itu lalu dinisbatkan langsung ke nama orangnya. Tafsir Ar-Razi, apa nama kitabnya? Mafatihul Ghaib, betul. Terus seperti tafsirnya Al-Alusi, apa tafsirnya namanya? Apa tafsirnya Al-Alusi? Itu kan nisbat nama orangnya. Ruhul Ma'ani. Iya, Ruhul Ma'ani ya. Lalu ada apa lagi yang lain? Banyak ya, rata-rata semua disebut namanya. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Qurtubi. Tafsirnya, kalau Al-Qurtubi apa tafsirnya?
Belum download. Al-Jami'ul Ahkam ya, Al-Qurtubi itu ya. Coba nanti dicek lagi. Saya juga lupa, udah lama enggak belajar begini nih. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Jarir At-Tabari tuwfiya, wafat tahun 310 Hijriah, berarti abad ke-4 Hijriah. Wa ba'du atba'ihi, dan juga berpendapat begini, itu adalah sebagian dari pengikutnya At-Tabari. Wa daliluhum, utawi argumen mereka, argumen itu ya dasar atau dalil mereka. Kenapa kok mereka ini Ibnu Jarir At-Tabari beserta sebagian dari pengikut beliau itu berpendapat bahwa qiraat asyr itu dianggap sebagai representasi dari harfan wahidan, dari satu huruf dari al-ahruf as-sab'ah. Al-ahruf as-sab'ah. Ini ada buka bersama lah. Oke, lanjut. Anna Utsmana. Nah, ini dalilnya, ini dalil mereka. Anna Utsmana, bahwasanya Utsman radhiyallahu an, hamala iku hamala, memotivasi, mendorong sapa Utsman al ummata ing umat ala masahifihi, ing atase mushaf-mushafnya Utsman. Jadi Utsman itu ketika membakukan Rosem itu beliau mendorong umat Islam itu untuk merujuk kepada mushaf standarisasi Rosemnya beliau. Maka disebut dengan Ar-Rosem Al-Utsmani atau Rosmul Imam. Karena beliau sebagai khalifah ketika itu, Rosmul Imam. Waqad kutibat ala harfi Quraisyin. Waqad kutibat, dan teman-teman dan tulis apa masahif ala harfi Quraisyin, berdasarkan huruf atau bahasa Quraisy, berdasarkan bahasa Quraisy. Wa amara, dan memerintahkan sapa Utsman bi ihraqi baqiyatil masahifi, kelawan membakar baqiyatil masahifi, mushaf-mushaf yang lain, sisa, artinya selain mushaf yang Rosem Utsmani. Faturikat, maka ditinggalkan apa al-qira'atu qira'ah bi baqiyatil ahrufi, kelawan baqiyah itu maknanya apa yang pas ya? Sisa. Bi baqiyatil ahrufi, kelawan huruf-huruf yang tersisa, yang huruf itu selain huruf Quraisy, gitu loh maksudnya. Selain bahasa Quraisy. Li adami wujubil qira'ati bi jami'iha, karena tidak adanya kewajiban membaca bi jami'iha, kelawan seluruh ahruf. Haitsu innaha nazalat takhyiran wa taysiran. Haitsu innaha, di mana innaha sesungguhnya, apa ini, hanya ke qiraah apa ke ahruf ini? Haitsu innaha, haitsu di mana sekiranya sesungguhnya ahruf ikun nazalat, turun opo ahruf takhyiron sebagai pilihan, wa taysiron, dan untuk kemudahan. Jadi untuk takhyiron wa taysiron, untuk takhyiron wa taysiron, memilih dari varian ahruf itu sekaligus untuk memudahkan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Faqra'u ma tayassara min. Jadi pendapat Ibnu Jarir At-Tabari itu beliau menyatakan qiraat asyr itu dianggap representasi satu huruf dari al-ahruf as-sab'ah. Alasannya apa? Alasannya karena ketika Utsman membakukan tulisan yang disebut Rosem Utsmani itu, maka tulisan-tulisan versi yang lain itu diperintahkan untuk dibakar. Sehingga padahal Utsman itu kan merintahkannya kan suruh nulis dengan bahasa Quraisy. Maka bahasa Quraisy itu menurut Ibnu Jarir At-Tabari itu adalah salah satu dari sab'ati ahruf. Maka ketika Utsman hanya memerintahkan bahasa Quraisy, maka konsekuensinya setelah dibakukan dengan Rosem Utsmani itu, maka tinggal satu harf saja. Yang 6 ya enggak tahu.
Karena sudah tidak ditulis, tidak dibakukan dalam bentuk tulisan. Ini pendapat Ibnu Jarir at-Tabari menggunakan dalil Utsman tadi. Utsman ketika memerintahkan mushaf yang lain kemudian dibakar. Jadi tulisan yang tidak standarisasi Rasm Utsmani maka kemudian diperintahkan untuk dibakar. Lah Utsman kenapa kok memerintahkan dibakar? Tujuannya untuk menjaga kemurnian Al-Qur'an. Tapi ingat lo ya, sekali lagi ini tolong jangan sampai lupa. Tulisan Arab ketika itu belum mengenal titik dan belum mengenal harokat. Sehingga yang sering saya contohkan fatabayyanu, fatatsabbatu, maliki, maliki. Itu ihtimal, itu bisa dibaca walau ihtimalan maliki. Fatabayyanu, fatatsabbatu tidak berpengaruh pada rasm. Rasmnya sama. Karena belum ada titik, belum ada harokat. Secara simbolis, artinya harokat yang simbol. Kemarin sudah saya jelaskan terkait dengan sejarah simbol atau rumuzul harokat atau alamat al-harokat. Nanti kalau lupa diputar lagi di videonya. Siap-siap untuk UTS. Jadi minggu depan ada UTS Sofahat. Ini kuliah sudah UTS aja ini ya, mau UTS ya? Cepet sih. UTS UAS. Moro-moro semester moro tua ini. Iya. Nyesel kalau tua. Orang tua itu kan enggak kalau tua secara usia itu enggak bisa dihambat. Itu kita enggak bisa milih. Tapi tua secara kedewasaan berpikir itu adalah sebuah pilihan. Gitu lah. Wah ini masuk apa kota. Tapi kalau tua secara usia umur itu nggak bisa dihentikan, nggak bisa. Siapa yang menghentikan al-asr? Nggak bisa. Wal asr. Yang menghentikan ya yang punya waktu, ya Allah sendiri. Bisa dipahami? Jadi gitu ya. Ini pendapat yang pertama. Bahwa qiraat asyr itu tu'tabaru harfan wahidan minal ahrufis sab'ah al-munazzalah. Wong harfan wahidan saja sudah banyak variannya. Ini apalagi kalau 7 masih utuh semua. Umpama kalau kita ikut pendapat yang pertama. Yang kedua, ini pendapat kedua. Innal qiraatil asyra, sesungguhnya qiraat asyr iku tu'tabaru dianggap apa qiraat asyr ba'dal ahrufis sab'ah al munazzalah ing bagian dari ahruf sab'ah al munazzalah. Jadi tidak menganggap harfan wahidan tapi ya qiraat asyr itu adalah bagian dari al ahruf as-sab'ah gitu loh. Inilah yang diikuti mayoritas ulama. Dzahaba ilaihi jumhurul qurra. Dzahaba berpendapat Zahaba mengikuti ilaihi maring nomor 2 ini, maring pendapat ini, qaul ini sapa jumhurul qurra, mayoritas para qurra. Wadadiluhum utawi dalil mereka jumhurul qurra, wadaliluhum utawi dalil mereka iku annal hurufas sab'ata, bahwasanya huruf sab'ah al ahruf as-sab'ah iku tangqasimu ila qismaini, terbagi apa al-huruf as-sab'ah ila qismaini maring 2 bagian. Bagian yang pertama rupane ziyadati kalimatin au naqsin ukhra. Au naqsi kalimatin ukhra. Jadi ukhra itu ai naqs kalimatin ukhra, ada yang dibuang itu. Ziyadatu kalimatin au naqsi kalimatin ukhra. Jadi mudhof ilaihnya dibuang tapi langsung ada sifatnya ukhra. Sama kayak ayat yang dulu pernah saya sampaikan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Itu aslinya wizra waziratin ukhra. Di ilmu ma'ani ada dibahas itu. Membuang tentang hukum membuang musnad dan seterusnya itu. Yaitu yang pertama, bagian yang pertama adalah ziyadatu kalimatin, tambahnya kalimat atau kurangnya kalimat
lain. Di sisi lain berkurang, di tempat lain bertambah, atau di qiraat lain begitu. Contohnya, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Lalu ada tambahan ziyadatu kalimah fi mawasimil hajj, pada musim-musim haji. Au taqdimi kalimatin ala ukhra, atau mendahulukan satu kalimat dengan mengakhirkan kalimat yang lain. Contoh, idza jaa fathullahi wan nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Qiraat yang sahihah yang kita baca itu idza jaa nasrullahi wal fath. Kalau ini tidak dipakai ini. Beda dengan yang kemarin ya. Kalau yang kemarin yang saya contohkan wafaqa al-lughatal arabiyyah walau biwajhin, itu contohnya seperti qiraat fatalaqqa adam. Kan kalau yang kita baca fatalaqqa adamu mir rabbihi kalimatin. Kalau ini ada qiraat lain fatalaqqa adama mir rabbihi kalimatun fataba alai. Itu qiraatnya Al-Makki, Ibnu Katsir. Jadi kalau qiraatnya Imam Ibnu Katsir, berarti dua perawinya. Siapa perawinya Imam Ibnu Katsir? Al-Bazzi sama Kumbul, itu berarti sama dengan imamnya, karena yang disebut qiraatnya. Sampeyan punya mushaf qiraat Asyr? Enggak. Sudah banyak yang nerbitkan tuh. Asyadzili, Gus Mun'im tuh nerbitkan. Lalu dulu Sidogiri pernah nerbitkan waktu ada pelatihan kilat qiraat sab'ah itu. Terus kalau terbitan yang luar negeri itu biasanya kalau nanti ada yang umroh atau haji itu ada wa bihamishihi al-qiraat al-ashr al-mutawatirah. Jadi ada mushaf tengahnya. Kalau yang saya pakai biasanya pinggirnya terjemahan, itu pinggirnya qiraat asyr. Jadi imam ini farsnya baca ini. Tapi yang jelas ya harus menguasai usulnya, karena usulnya tidak detail. Itu yang farsnya itu yang ditulis di pinggirnya itu. Ya. Yang usul kemarin masih ingat kan? Usul itu seperti silah mim jamaknya, kolun, waros, kayak gitu itu. Itu berarti berlaku semuanya, bisa dikiaskan. Oh begitu. Itu ada kitabnya. Saya dulu beli kalau tidak salah harganya 80 real. 2000 saya beli tahun 2005 ya. Waktu jadi petugas haji dulu. Mahasiswa, bukan mahasiswi. Saya waktu jadi mahasiswa. Saya tidak pernah jadi mahasiswi. Saya dulu beli beberapa kitab-kitab itu. Karena waktu itu ternyata beli di sana, sebenarnya lebih murah lagi itu di Mesir ya, kalau ada yang ketika Ma'rad itu ya. Tapi di Mekah itu kalau dirupiahkan waktu itu ya termasuk masih lebih murah, walaupun sudah plus ongkos kirim. Kargonya kan lewat laut kan lebih murah. 1 kilonya 4 real atau berapa dulu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Itu dulu. Kalau mengenang masa muda itu kayaknya pingin jadi muda kembali. Tapi kan nggak bisa. Ini kita nggak bisa milih. Ya. Tapi untuk menjadi tidak dewasa itu bisa milih. Au ibdalu kalimatin bi ukhra, atau mengganti satu kata dengan kata yang lain. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, tapi ada wa takunul jibalu kassufil manfush. Nanti penjelasannya. Wa hadzal qismu wa ma asbahahu. Wa hadzal qismu utawi bagian ini wa ma dan sesuatu asbahahu yang menyerupainya. Iku matrukun ditinggalkan. Jadi ini qiraah yang syadzah, tidak dipakai. La tajuzu tidak boleh, la tajuzu ora oleh apa al-qiraatu qiraah bihi kelawan hadzal qism ijma'an, kelawan ijma' secara aklamasi, secara ijma' para ulama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Al-mira'u utawi mira', perdebatan yang didasari keraguan. Ini tapi memang qiraatnya ini syadzah. Enggak usah diperdebatkan lagi nih.
Al-mira'u fil Qur'ani iku kufur. Wali ijma'il ummati ala tiba'i marsumil masahifil uthmaniyati, dan berdasarkan pada ijma'nya umat untuk mengikuti rasam mushaf Utsmani. Jadi di rasam Utsmani tidak ada yang ditulis kasufil manfush. Kalau tulisan antara watakunul jibalu kal'ihnil manfush dengan kasufil manfush, itu kan jelas beda. Walaupun tidak ada titik, tidak ada harokat, kan jelas beda. Kal'ihni dengan kasuf kan beda. Lah yang kasufil manfush itu di mushaf yang rasam Utsmani, salinan mushaf Utsmani itu tidak tertulis sama sekali, sehingga tidak usah diperdebatkan. Kalau ini masih dibaca, diperdebatkan, fil Quran tadi itu kufrun tadi itu. Jadi boleh jadi ini dulu pernah berkembang tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga oleh Utsman ini juga tidak ditulis dalam rasam yang beliau bakukan itu, termasuk idza jaa fathullahi wan nasr. Jadi kalau wong imami gawe iki sampean sudah mufaraqah saja, sudah nanti setelah sholat sampean panggil, Mas sampean ngaji di endi? Saya ngaji di Sofahat. Itu berarti ngaji langsung dibuka gini ayatnya, enggak dibaca. Oh, ada ayat gini nah. Kan repot kalau begitu. Langsung pakai idza jaa fathullahi wan nasr. Jadi kalau itu yang terjadi itu secara muhassinat lafziyah. Muhassinat lafziyah itu keindahan-keindahan secara lafaz. Itu nanti tidak masuk. Contohnya begini. Kalau idza jaa nasrullahi wal fath, itu nanti ketika kita ngambil waqaf, bahkan waqaf yang belum rasul ayah seperti wastaghfir, kan ada kemiripan. Terus wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja nanti sama dengan yang terakhir, innahu kana tawwaba. Jadi Al-Qur'an itu secara akhir, bunyi akhir dari rasul ayat itu seimbang. Bahkan sampai-sampai di surat Al-Qari'ah itu kan wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Hiya itu haknya itu bukan tamar buto, itu hak tambahan. Aslinya wa ma adraka ma hiya tanpa hak. Tapi riwayat yang kita terima itu menggunakan hak, dan itu walaupun kita waqaf atau wasol tetap haknya tetap ada. Karena ada qiraat lain yang ketika wasol haknya hilang menjadi wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi begitu. Tapi kalau kita enggak, riwayat Hafiz an Asim tetap wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tapi antara hamiyah dengan mahiyah itu beda. Ini haknya tak marbuto yang akhir, yang depan itu haknya untuk menyesuaikan bunyi akhir. Tapi itu resmi gitu loh. Kan enak itu al-qari'ah. Coba seandainya tidak ada hak itu. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Lalu balik lagi, fa amma man faqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hi. Lah kan aslinya begitu kalau waqaf. Narun hamiyah. Itu nanti apa gak enak didengarkan. Jadi terjaga betul itu dari sisi lafadznya. Belum lagi sisi maknawinya. Ini contoh-contoh. Makanya ini jangan dipakai untuk sholat. Idza jaa fathullahi wan nasr. Itu tidak ada. Karena di rasmul imam Utsman Ibnu Affan ketika membakukan rasam tidak ada wa takunul jibalu kasufil manfush. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim.
Yang kedua, ini masih penjelasan tentang al-ahruf as-sab'ah itu tangqasimu ila qismain. Yang pertama tadi itu ada ziyadatu kalimatin, ibdalu kalimatin, barang itu ya. Lalu yang kedua, ma ikhtalafa fihi al-qurra'u, ma sesuatu ikhtalafa kang berbeda fihi ing dalem ma sapa al-qurra'u para imam qiraat atau para qurra min izharin wa idghamin wa raumin wa ismamin, min izharin wa idghamin. Jadi perbedaannya izhar dan idgham. Contohnya qiraat kita dal ketemu jim itu bukan masuk idgham, sehingga harus jelas. Laqad ja'akum, tetap dalnya qalqalah sifatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, walaupun ada qiraat lain yang itu idgham. Laqad ja'akum, itu namanya perbedaan antara izhar dan idgham. Kita tetap izhar karena dal dan jim itu tidak ketemu. Ya, jadi riwayat dulu, riwayat. Nanti baru para imam-imam itu, baru para ulama-ulama itu membuat rumusan. Oh, ini dijenengno idgham mutamathilain karena begini. Namanya idgham mutaqarriban karena ada berdekatan antara makhraj dan sifatnya berdekatan. Mutajanisen dan seterusnya itu. Jadi jangan sampai yang tidak idgham, yang harusnya izhar kok dibaca, ya jangan diidghamkan. Contohnya tadi itu. Laqad ja'akum, jangan laqad ja'akum. Idgham kabirnya as-susi. Contohnya, kalau idgham di kita, idgham itu kan syarat yang pertama hurufnya yang depan harus mati. Kan begitu. Tapi bagi as-susi itu tidak harus mati, pokoknya podo itu idgham. Makanya ketika Ar-Rahmanir Rahim walaupun berharakat kasroh maka bisa diidghamkan, namanya idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Jadi begitu. Jadi inilah versi ma ikhtalafa fihi al-qurra min izharin wa idghamin. Faham? Wa raumin wa ismam. Raum dan ismam. Wa qasrin wa maddin. Ada yang baca qasr, ada yang mad. Wa takhfifin wa syaddin. Syiddin apa syaddin ya masternya ya? Syiddah. Kalau tanpa tak marbutoh, syiddin ya, syadid. Wa takhfifin wa syaddin, takhfif dan syiddah, ringan atau berat. Wa ibdali harakatin bi ukhra, mengganti harokat dengan ukhra, harokat yang lain. Wa ya'in bita'in. Ada yang baca ya'malun, qiraat lain ta'malun. Jadi beda, satunya pakai beda dhamir yang disapa mukhatabnya. Mukhatab ada yang dhamir ghaib. Ini juga bisa terjadi. Wawawin wa bifa'in. Wawawin bifa'in. Wawu dengan fa. Wa nahwi dzalika, dan seterusnya dan seperti hal tersebut min al-ikhtilafat al-mutaqaribah, dari perbedaan-perbedaan yang mutaqaribah, yang tidak begitu jauh, yang berdekatan maksudnya. Wa hadzal qismu utawi bagian ini, wa hadzal qismu utawi bagian ini, huwa ya hadzal qismu iku al-musta'malu, iku al-musta'malu yang digunakan fi zamanina hadza, pada zaman kita sekarang. Jadi zaman kita sekarang itu adalah pendapat kedua inilah yang dipakai, yang bahwasannya hubungan antara qiraat asyar dengan al-ahruf as-sab'ah ini lebih pada ini qiraat asyar itu adalah bagian atau sebagian dari al-ahruf as-sab'ah, yang lebih spesifik adalah ma ikhtalafa fihil qurra, perbedaan dari sisi izhar idghamnya, raum ismamnya,
qasar matnya, ya, ini takhfif dan tidaknya. Takhfif dan tebal contohnya seperti ro. Ro itu ada yang membaca ro itu tarkik. Seperti qiraahnya siapa ya? Lupa saya. Kan kalau tarkik itu A, kalau tebal itu O. Seperti sod, bo, po, wo itu tebal semua, mutabbab. Bunyi O itu tebal. Lafadz lam itu kalau tipis, tarkik, lafdzul jalalah kan billahi. Kalau tebal kan Allah. Allah kan begitu. Nah, ini ada ro kalau qiraat kita ada ro itu kalau fathah, tafkhim. Ro, ya kan? Tapi ada qiraat yang membaca wabil akhiratihum. Bukan wabil akhirati tapi wabil akhiratihum. Ra karena ro-nya dibaca tarkik. Sehingga bunyinya bukan ro tapi ra. Wabil akhirati. Itu contohnya. Wa hadzal qism huwal musta'mal fi zamanina hadza wa huwa utawi al-qism iku al-muwafaqu kang sesuai lil masahif yang nyocoki lil masahif terhadap mushaf al-Utsmaniyati kang bangsa Utsmaniyah, maksudnya Rasem Utsmani. Fathubbita maka ditetapkan opo annal qiraati bahwasannya qiraat allati naqra'uha allati kang naqra'u kang maca sapa kita ha ing allati hiya ya allati iku ba'dul hurufis sab'ah sebagian huruf-huruf sab'ah wa huwa alladhi wafaqa khattal masahif yaitu yang wafaqa khattal masahif yang nyocoki yang sesuai dengan tulisan mushaf Utsmani. Wama dan sesuatu khalafa kang nulayani apa ma yang berbeda apa ma ha ing masahif turika maka ditinggalkan. Liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Ta'ala faqra'u ma tayassara min. Faqra'u ma tayassara min. Sampai sini ada pertanyaan? Monggo. Ada? Yang susah paling jawabannya. Enggaknya sunnah enggak bisa. Tentang pendapat yang pertama sih. Hah? Iya. Berarti itu Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat kalau harf lughatu Quraisyin hiya harfun wahid. Berarti gitu kan. Jadi lugha Quraisy ini lebih ke lahjahnya atau lebih ke apa ya? Kalau saya memahami begini, kan ketika Rasulullah SAW bersabda unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf, Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf, itu para ulama itu berbeda pendapat. Lah Ibnu Jarir dengan menyatakan pendapat ini, maka Ibnu Jarir itu menurut hemat saya, walaupun saya orangnya tidak pernah bisa terlalu hemat menurut pandangan saya, Ibnu Jarir itu adalah orang yang mengikuti pendapat bahwa sab'atu ahruf itu adalah 7 dari dialek suku-suku yang ada di Mekah, kabilah di Mekah ketika itu. Di antaranya adalah Quraisy. Ini dulu di pertemuan yang dulu pernah saya ceritakan dulu. Ini secara sejarah itu begitu. Jadi gini loh, ini gak apa-apa cerita mana, gak apa-apa ini. Yang baru-baru mungkin dulu belum tahu atau dulu yang sudah pernah dengar lalu lupa. Karena kalau kita latihan makhraj itu kan ada lali lupa gitu. Lali ya lupa. Lali lupa. Jadi gini Mas, ini pertanyaannya Mas Fadil bagus, cuman jawabannya yang enggak begitu bagus. Ibnu Jarir At-Tabari itu termasuk orang yang boleh jadi berpendapat bahwa yang dimaksud sab'ati ahruf itu adalah 7 bentuk dialek dari 7 suku atau kabilah Arab yang memang bahasa diakses oleh Al-Quran. Ya, ada namanya Quraisy, ada namanya Hudzail, ada namanya lupa saya apa lagi itu. Apa lagi Mbak? Yes, pokoknya ada 7 lah. Yang ceritanya itu begini, singkat cerita, orang-orang Arab yang disebut dengan Al-Arab
al-Musta'ribah, Al-Arab al-Musta'ribah itu adalah turunan dari Ismail, dan ketika Ismail bertemu dengan anak cucunya Bani Qahtan yang melakukan perpindahan dari Yaman, mau melakukan perjalanan lalu kemudian menemukan sumber air di Makkah itu, kemudian izin tinggal di situ. Lalu menikah, beranak pinak. Ini namanya Al-Arab al-Musta'ribah. Setelah itu, ini qabilahnya kemudian jadi banyak. Qabilah itu kan disandarkan kepada nama sesungguhnya. Termasuk Quraisy. Quraisy itu nama aslinya Fihr. Lalu dijuluki Quraisy. Itu garis keturunan yang keberapa? Ke-13 ya. Kakeknya Rasulullah yang ke-13. Silakan nanti diurut itu. Singkat cerita, orang-orang Arab itu, mereka itu di antara qabilah-qabilah itu sudah punya lahjah-lahjah yang bermacam-macam. Ada yang orang Quraisy sendiri itu tidak suka tahqiqul hamz. Sukanya itu hamzah yang kedua itu nyeret, tashil, makanya sukanya ringan. Jamiyun, anzartahum. Begitu, anzartahum. Anta fa'alta hadza. Jadi bukan a'anta enggak, tapi a'anta. Itu Quraisy. Tapi Quraisy ini punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Apa itu? Quraisy itu karena secara turun-temurun itu dititipi ada sebuah bangunan yang dihormati. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Yaitu Ka'bah itu. Kan itu Nabi Ibrahim sama Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Sehingga akhirnya diturunkan ini termasuk yang jaga Ka'bah, termasuk dan lain-lain. Itu semuanya menghormati Ka'bah itu. Setiap tahun sejak zaman Nabi Ibrahim mereka berkunjung ke Ka'bah. Ini qabilah-qabilah di Arab datang semua. Bahkan sampai jauh-jauh itu datang ke Ka'bah sana. Sampai dari Yaman datang ke sana. Itulah yang termasuk yang mendasari kenapa Abroha itu sampai iri. Wah, ini kalau orang-orang hajinya ke sana padahal saya sudah bangun kanisah yang sangat bagus ini di Yaman ini. Ini kalau tidak ada yang datang rugi saya. Karena Abraham melihat dari sisi ekonomi. Jadi sisi ibadah itu kalau banyak dikunjungi orang itu prospek dari sisi ekonomi. Ya sekarang semuanya begitu. Ada ziarah wali di situ kan orang jualan banyak. Kena pandemi ziarah ditutup kayak di Gus Dur itu ya sepi semua akhirnya. Haji itu wah luar biasa itu. Sampai sekarang jual oleh-oleh haji. Ya payu aja mesti. Sembuh kurma lah, mbu tasbih lah, mbu siwak lah. Walaupun siwak itu dibagi juga nggak dipakai kadang-kadang anak sekarang. Lebih suka pakai sikat gigi sama odol. Kata sholat gue odol apa? Siwakan. Oke, saya lanjutkan. Sehingga setiap tahun itu mereka bertemu di Ka'bah. Ka'bah itu dihormati oleh mereka. Tidak ada satupun yang tidak hormat Ka'bah. Akan tetapi ritualnya itulah yang mengalami ada mengalami reduksi, termasuk ya tawaf, salat, wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaa'a wa tasdiyah. Tapi mereka menghormati Ka'bah iya. Lawang sampai ketika Hajar Aswad itu kena banjir lalu kemudian lari dari tempat posisinya, itu saja mereka iri-irian untuk mengembalikan itu. Akhirnya apa? Rasulullah, Nabi Muhammad ketika itu belum diangkat jadi nabi ya. Ketika itu karena Muhammad dianggap sebagai orang yang al-amin, yang bisa dipercaya, akhirnya surbannya itulah sehingga perwakilan dari beberapa suku itu sudah bisa mengangkat, sehingga semua punya peran. Bahkan kalau saya baca sejarah Ka'bah itu, orang-orang Arab itu, ketika untuk membangun Ka'bah, itu tidak mau dari uang sembarangan, itu uangnya harus suci. Kan Ka'bah itu pernah dipugar. Bahkan ceritanya Hijr Ismail itu kan di luar, tapi itu bagian dari Ka'bah, makanya tawaf itu tidak boleh lewat dalamnya Hijr Ismail, tidak sah. Harus di luarnya. Nah, Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah yang dulu ketika dibangun ulang oleh masyarakat Arab ketika itu uangnya betul-betul hati-hati itu. Jadi uangnya itu betul-betul dipastikan kehalalannya, intinya begitulah. Akhirnya karena entah duitnya tidak cukup, entah apa, akhirnya itu ditinggalkan, sehingga yang ditinggikan bangunan yang sebelahnya Hijr Ismail. Hijr Ismail ditinggal. Tapi tetap Hijr Ismail dianggap sebagai bagian dari bangunan Ka'bah. Itu saking hormatnya mereka kepada
Ka'bah. Dan Ka'bah itu kebanggaan. Sampai karena saking bangganya sehingga di sekitar Ka'bah itu ditaruhlah berhala-berhala itu. Itu untuk termasuk mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa menurut mereka. Akhirnya mereka melakukan ritual-ritual itu sudah ritualnya sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Ibrahim. Tapi ketika mereka berkumpul, itu mereka gunakan sebagai sarana, karena mereka punya keahlian di bidang sastra, sebagai sarana untuk beradu sastra. Mereka yang rutin tuh punya pasar namanya Ukab, punya Dzulmajana, dan seterusnya. Yang lomba, yang juara-juara itulah ketika momen tahunan ibadah haji itu ditandingkan di Ka'bah. Yang menang ditempel di dinding Ka'bah, walaupun budaya tulis ketika itu belum seperti sekarang, karena mereka banyak budaya hafal. Bahkan di beberapa suku itu kalau ketahuan menuliskan sesuatu itu dianggap cacat, berarti hafalannya tidak thiqah, tidak kuat. Karena mereka tuh hobi sekali hafalan tuh, al-ansab dihafalkan. Sehingga nasabnya sampai mbah-mbahnya yang kesekian sangat jauh itu hafal, karena mereka buat syair. Ada Ayyamul Arab. Ayyamul Arab tuh hari-hari di mana hari itu bersejarah. Suku ini perang melawan ini, menang, dibikinlah syair. Indah sekali. Makanya dulu ada syair-syair namanya para penyair jahili. Lalu ada penyair masa namanya Mukhadramain. Mukhadramain itu penyair yang mengalami dua masa. Masa jahili menangi, lalu ketika Islam dia masuk Islam. Ini kalau yang belajar tentang tarikh adab, sejarah sastra. Oke, saya lanjutkan. Yang nggak belajar biar tahu sedikit-sedikit lah. Singkat cerita tapi aja doa. Ceritanya enggak singkat-singkat ini. Hemat saya tapi juga hemat-hemat. Terus setiap tahun tadi syair otomatis karena lahjahnya yang berbeda-beda, karena mereka mau ditandingkan dalam proses dalam parade syair, parade sastra ini, maka mau tidak mau bahasa yang digunakan harus bahasa yang bisa difahami oleh seluruh kabilah. Inilah cikal bakal munculnya yang namanya al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah. Bahasa Arab persatuan. Sana punya dialek sendiri, sana punya dialek sendiri. Tapi ketika mereka bersatu, sama mereka. Dialek sana sana kalau mengucapkan qaf itu G. Sana mengucapkan jim itu G. Tapi kalau sudah bahasa Arab persatuan itu sama. Ini bisa difahami. Lah dari al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah yang bisa difahami inilah yang paling dominan, yang paling banyak itu adalah mengadopsi lahjatu Quraisyin, walaupun tidak 100% Quraisy. Tapi yang paling banyak Quraisy. Kenapa? Karena Quraisy ini punya setidaknya 3 faktor. Yang pertama faktor agama, terkait dengan Ka'bah. Yang kedua faktor ekonomi. Karena Quraisy itu secara ekonomi itu lebih tinggi dibanding suku yang lain. Sampai diabadikan dalam Al-Quran bagaimana tradisi mereka dalam bisnis. Li'ila fi Quraisy. Lihat surat Al-Quraisy itu. Jangan lupa ya, tidak ada alnya ya. Surat Al-Hud. Beda. Surat Quraisy. Lalu yang ketiga, faktor sejarah. Sejarah. Kenapa? Ya ini kembali lagi ke tadi itu. Faktor politik. Karena urusan Ka'bah ini, itu politik yang kuat. Di Quraisy itu paling kuat kabilahnya urusan politik. Kebijakan itu kuat di Quraisy. Makanya Quraisy sampai punya yang namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu perwakilan para orang-orang yang luar biasa. Jadi di Quraisy itu ada klan-klannya juga, ada kabilah kecilnya. Quraisy kan kabilah besarnya. Seperti Rasulullah itu Quraisy, tapi secara spesifik beliau Bani Hashim yang lebih dekat. Kan begitu. Iya. Loh ini temenan maksud tak rubah ya oleh. Ini beneran ini. Oke. Jadi itu ada namanya Darun Nadwah. Jadi Quraisy secara politis juga kuat, ekonomi kuat, secara religiusitas juga kuat karena menguasai Ka'bah. Karena inilah sehingga Quraisy itu paling dominan sebagai al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah. Turun Al-Qur'an. Al-Qur'an turun karena sasarannya adalah mereka, maka harus difahami oleh orang-orang Arab sehingga Al-Qur'an menggunakan medium bahasa al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah. Setelah Al-Qur'an turun,
seiring berjalannya waktu, baru pada masa asrul ihtijaj yang kemarin sudah saya jelaskan, itu baru ada standarisasi. Oh, ini fushah, ini bahasa amiyah. Kalau fushah standarnya ini. Standarnya mana? Ya kembali ke masadirul ihtijaj. Quran, kalamullah, kalamur rasul sama kalamul Arab. Kenapa kok kalamul Arab ini masuk? Karena orang-orang Arab ketika itu mereka menggunakan al-lughah al-arabiyyah al-mushtarakah. Bisa diikuti ya? Nah, inilah kemudian ketika turun Al-Quran ada versi bacaan ini. Ada yang mengatakan, oh al-ahruf as-sab'a itu begini. Ada yang mengatakan al-ahruf as-sab'a itu 7 suku yang ada di Arab, qabilah yang ada di Arab ketika itu. Sehingga ada yang membaca ini, ada yang membaca ini, dan seterusnya itu. Maka Ibnu Jarir at-Tabari, ya at-Tabari tadi ya? Itu saya menangkap, coba nanti dilihat lagi di referensi yang lain. Beliau ini berarti mengikuti yang berpendapat bahwa al-ahruf as-sab'a itu adalah 7 dari dialek-dialek yang ada di Arab itu, sehingga ketika yang diambil adalah dialek Quraisy, karena Utsman itu pesan, ini kalau ada pertentangan, perdebatan, maka ambillah yang Quraisy. Karena tadi itu faktornya, tadi sudah saya jelaskan. Quraisy itu punya dominasi yang kuat karena 3 faktor tadi. Nanti di UTS keluar soal ini. Sampai nih? Kita ke Fathul Mannan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dibaca tashil semua. Bukan tashil hamzah, tashil jami'an. Yang mana ini? Sampai mana ini? Yang mana? Halaman? Oh, 46 ayat pengiran lagi. Oh, gak mari-mari. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Ibnun Najjar. Kalau ruwiya itu biasanya langsung an. Ruwiya diriwayatkan an dari. Kalau ini berarti Ibnu Najjar meriwayatkan, berarti rawa. Mabninya maklum. Warawa Ibnu Najjar an Anasin, lah baru an Anasin. Warawa Ibnu Najjar an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'ana, barang siapa membaca Al-Qur'an sregep deres muti'a, maka diberi kenikmatan sapa man bibasarihi, kelawan basornya, pandangannya. Muti'akal, diberi kenikmatan bibasarihi, kelawan pandangannya. Ini maknanya dalam, rek. Karena Rasulullah itu utitu jawami al-kalim. Saya ini dianugerahi jawami al-kalim. Jawami al-kalim itu ungkapannya singkat tapi maknanya padat. Ini maknanya bisa begini. Muti'a bibasarihi itu maknanya pertama, orang yang sregep deres. Kalau basor itu difahami secara zahir, pandangan mata, maka melihat sesuatu itu gak gampang gumun, tapi lebih banyak bersyukurnya. Jadi ketok konconin duwe apa, itu gak gampang iri, gak gampang tetap bersyukur. Alhamdulillah, saya diparingi sehat, diparingi ngaji sok sehari sekian juz. Terus gak gampang sombong juga. Ini makna yang pertama, bisa begitu. Yang kedua, muti'a bibasarihi itu bisa juga maknanya adalah pandangan matanya itu justru malah mendinginkan hatinya. Artinya mendinginkan hatinya tuh, ya berarti pandangannya bukan pandangan-pandangan yang tidak perlu dan pandangan yang dosa. Kalau ada yang masih tetap begitu, ini berarti ada yang salah dengan kitanya. Yang ketiga, maknanya bisa begini. Basor itu tidak difahami secara zahir pandangan ini, tapi basor itu bermakna visi. Kan kalau kita lihat Al-Nahl 78, kemarin waktu saya kultum di Mastar itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Absar menggunakan bentuk jamak. Karena kalau as-sam'a itu menggunakan bentuk tunggal. Sampai ngaji ini sing durung ono podo, tapi ketika sudah masuk ke dalam diri Anda, maka absor itu bentuknya bisa banyak, tidak sama antara satu orang dengan yang lain. Maka pandangan visi menyimpulkan dari apa yang ia dengarkan itu bisa berbeda.
Lah kalau muti'a bi basarihi, maka visi kedepannya, harapan kedepannya itu diberi nikmat, diberi anugerah oleh Allah sehingga selalu berada di jalan yang diridhoi Allah. Bisa begitu maknanya. Ini padahal baru sabdanya Rasulullah. Lah kalau Al-Qur'an waduh lebih luas lagi. Makanya ayat wallahu yarzuqu may yasha' bighairi hisab itu bisa kesannya itu bisa sampai 8 sampai 10 itu. Bighairi hisabnya tak itu loh. Jadi Quran itu luar biasa. Sama kayak ayat surat An-Nur. Halaman akhir An-Nur itu sebelum Al-Furqan itu. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. La taj'alu du'a ar-rasul itu maknanya bisa jangan kalian menjadikan panggilan kalian kepada Rasulullah itu adalah ka du'a'i ba'dikum ba'dha, seperti panggilan kalian kepada konco dewe sebagai yang lain, sebagian yang lain. Sehingga manggil Rasulullah itu jangan langsung nyebut Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kasih Sayyidina. Kenapa? Sebagai bentuk penghormatan. Karena Allah sendiri di dalam Al-Quran itu tidak pernah menyebut Muhammad itu namanya nyel, itu tidak pernah. Kalaupun disebut Muhammad pasti ada embel-embelnya, gelarnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammadur Rasulullah. Bisa begitu. Yang kedua bisa difahami la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kalian menjadikan panggilan dari Rasulullah. Kalau Rasulullah manggil itu jangan dianggap koyok konco nyeluk. Ini nanti di breakdown. Memang ayatnya Rasulullah, tetapi kalau di bawahnya lagi karena al ulama warathatul anbiya, maka bawahnya lagi guru-guru kita. Kalau ada guru sampean manggil, lora handokis, ya Pak, ono apa Pak? Lu jangan. Iya, ada apa kan begitu? Itu bisa begitu. Bisa dipahami? Loh ayatnya sama. Makanya salah satu rahasia yang pernah disampaikan Gus Bahak juga. Kenapa Rasulullah itu tidak pernah sekalipun azan? Panggilan nida untuk sholat itu. Karena kalau Rasulullah yang azan, itu khitabnya ke kita itu berat. Kalau kita tidak menghadiri betul panggilan azan, Rasulullah yang manggil, dosanya lebih besar. Makanya yang azan Bilal. Sama juga begitu. Jadi kalau dipanggil atau diutus apa, itu harus dibedakan. Ini bukan berarti guru atau ustadz itu minta dihormati, tidak. Karena kita ini taunya sesuatu ya dari guru-guru kita. Gus Bahar juga pernah menjelaskan, kita tidak mungkin bisa mencontoh langsung Rasulullah, tidak bisa. Lewatnya siapa? Itulah pentingnya sanad, silsilah sanad keilmuan itu di situ. Makanya ayatnya itu ihdinas siratal mustaqim. Untuk mencapai siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Di An-Nisa dijelaskan ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin. Lah guru-guru kita masuk as-sholihin ini. Kita tahu caranya sholat itu sing ngurui sapa? Ya guru kita. Ya apa caranya ini? Loh gurunya dari mana? Dari gurunya lagi sampai kepada Rasulullah. Gimana caranya tahu langsung Rasulullah sholat? Kan tidak tahu. Kita tahunya hadis yang Rasulullah mengucapkan, lalu Rasulullah memberi contoh dalam bentuk fi'li. Shallu kama ra'aitumuni usolli, kan begitu. Maka ayatnya itu indah sekali, bukan sirat langsung nang Nabi, tidak, tapi siratal ladzina an'amta alaihi. Nah, an'amta itu siapa? Itu tadi 4 tadi. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ilmu itu begitu. Nanti sampai ini punya murid. Orang itu tidak mungkin hidup selamanya di dunia, tidak mungkin. Karena ini kan kita ini transit. Nanti kita akan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ini akan muter. Saya duduk hari ini di sini. Nanti siapa ini di antara teman-teman ada yang di sini. Ini sudah mulai kemarin. Di YouTube Mas Zaki sama Fadil sudah mulai. Kemarin di taklim Quran tuh luar biasa. Ada yang wapil ke saya. Itu ustadz atau masih single ya? Nah,
Nah, ini berita bohong, jangan khawatir. Ini hoax. Jadi begitu, Rek. Paham ya? Man qara al-Qur'ana mutti'a bi basarihi. Jadi kalau mutti'a bi basarihi, sampean diberi nikmat, diberi kenikmatan bi basarihi, maka insya Allah ketika sampean baca sesuatu, lalu melihat sesuatu, maka pandangan visi Anda itu akan mudah tercerahkan. Sesuatu yang sulit, tapi lek wong sregep deres Quran, itu insya Allah pencerahannya gampang. Ibnu Sina itu punya kebiasaan yang luar biasa. Ibnu Sina itu ketika melakukan penelitian di laboratorium beliau, jadi kalau beliau dulu labnya punya sendiri, tidak harus datang ke kampus, ke lab gitu. Jadi beliau kalau penelitian itu mentok buntu, tidak menemukan sesuatu, beliau sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, baca Quran, dapat pencerahan. Kalau Albert Einstein, karena beliau orang Yahudi, Albert Einstein itu kalau pas lagi penelitian kok menemukan jalan buntu, tidak menemukan solusi, itu beliau rehat dulu. Apa yang dilakukan? Dia mandi di bak mandi yang besar sambil bermain gelembung sabun itu. Lalu dia menemukan pencerahan. Mas Lora Handokis. Jadi mutti'a bi basarihi. Ada pertanyaan? Hujan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-ulama, qala berkata sapa al-ulama, para ulama, fil qiraati fil mushafi, iku ing dalam qiraah fil mushaf, yaitu membaca Al-Qur'an dengan menggunakan atau melihat mushaf, a'malun utawi aktivitas kathiratun, a'malun utawi aneka aktivitas kathiratun kang banyak. Jadi kalau membaca Quran dengan membawa mushaf itu banyak aktivitas. Kahamlil mushafi, seperti membawa mushaf. Jadi nyekel mushaf, membawa mushaf itu termasuk aktivitas yang luar biasa. Wa amalil basari fin nadhari, dan pekerjaan mata fin nadhari ing dalam melihat. Jadi mata untuk melihat mushaf. Wa tauqirihi, dan penghormatan terhadap mushaf. Wa ghairi dzalika, dan lain sebagainya, wallahu a'lam. Dilengkas. Wa an Khalid ibni Ma'din, dan dari Khalid bin Ma'din, an Abi Darda, dari Abi Darda, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, barang siap man qara'a mi'atai ayatin, barang siap man utawi sapane wong qara'a membaca sapa man mi'atai ayatin ing 200 ayat, fi kulli yaumin ing dalam setiap hari. Kalau sampean sehari 5 juz itu berarti lebih dari 200 ayat. Luar biasa. Nadhron. Ini nanti nadhronnya bisa ya deres, tanpa nadhron pun juga insya Allah ini masuk dalam hadis ini. Nadhron kelawan melihat. Syufi'a disyafaati sapa man fi sab'i kuburin, yang dalam 7 kuburan, haula qabrihi, sekitar kuburannya. Jadi ternyata dalam hadis ini orang yang dimakamkan, yang orang ahlul Quran sehari biasa deres minimal 200 ayat, itu bisa memberi syafaat ke kuburan sekelilingnya. Wa khaffafa, dan meringankan sapa Allahu Allah azza wa jalla an walidayhi, terhadap kedua orang tuanya, al-azaba ing siksa. Jadi kalau orang tuanya mendapatkan siksa, ini bisa mendapat keringanan dari Allah karena anaknya sregep deres tadi. Ini yang menarik ini. Wa ing kana lan senajan ana sapa walidai iku musyrikaini, 2 orang musyrik. Jadi kalau orang tuanya itu musyrik, belum masuk Islam, itu mendapat keringanan. Ini karena welasnya Allah punya sifat Rahman. Wa ani bin Abbasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man adaman nadhara, man utawi barang siapa iku adama mendawamkan, melanggengkan, membiasakan secara terus-menerus an-nadhara ing melihat fil mushaf, maksudnya deres dengan menggunakan mushaf. Mutti'a, ini sama kayak tadi ya. Mutti'a maka diberi kenikmatan sapa man bibasarihi kelawan basornya man ma ing sesuatu baqiya kang ono fid dunya yang ada di dunia. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia itu mutti'a. Ini ada bibasorihi apa basoruhu ini? Bibasorihi ya. Mutti'a bibasorihi ma baqiya fid dunya. Inilah termasuk fadilah-fadilah mengaji Al-Qur'an. Ada pertanyaan? Bisa maghrib nih. Bisa pulang kita. Nemen bacanya. Nanti basah. Untung saya bawa payung. Payung. Ini kan multifungsi. Ya apa ini? Jujur. Buka umur kita. Pada puasa ya? Nggih. Sajane aku kadang-kadang angen-angen rek. Ojo-ojo sampean kemis nyuguhi aku teh iku ngetes. Iki coba sih poso tak gak. Oh gak tau poso iki. Kok diminum terus gak tau poso iki. Loh, tapi saya menyampaikan alibi. Saya ini ya saiki wis tuweke jarang poso. Biyen zaman nom-noman kok sampean sregep saya posonya dulu. Loh iya. Sing apik ya sregep terus, cuma ndak tahu saya kok akhir-akhir ini ndak sregep itu, posonya terutama. Kemarin saya menemukan atharus sahabat. Nanti akan kita ngaji di Sofahat itu. Halaman berapa itu? Buka-buka kemarin. Ternyata sahabat Ibnu Mas'ud itu pernah ditanya. Ini sahabat Ibnu Mas'ud ya. Inna kataqillus sauma. Jenengan kok jarang poso? Kata Ibnu Mas'ud, qala inni idza sumtu dha'uftu 'anil Qur'an wa tilawatul Qur'an ahabbu ilayya katanya. Saya ini kalau poso lemes. Terus malas deres. Lah aku senengan ngaji ya, saya enggak poso. Tapi sing apik ya tetep poso rek. Mumpung jek enom. Untuk investasi. Iya. Ada pertanyaan? Monggo. Wonten? Yang kemarin jenengan melakukan al-bahri. Heeh. Itu masih satu rumpun sama lawan fil ardi. Heeh. Masih sama. Jawaban yang sama dari pertanyaan yang sama. Masih sama. Ya wes, kalau ada pertanyaan kita tutup ya, kita akhiri ya. Nggih. Sinten? Monggo. Lho sinten? Monggo. Monggo. Kalau dilihat dari zohir riwayat ini, zohirnya ya, dua rotok ayat itu tidak harus ayat yang berbeda. Ayat yang sama kalau diulang kan namanya juga hitungannya berkali-kali jadinya. Kalau pengen banyak ayat yang itu loh, ayatnya tentang Al-Walid ibnul Mughirah itu, summa nadhar. Itu satu ayat itu. Kalau sampean pakai ayat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Kurang ngatus sesuai, lek pengen cepet tadi itu. Summa nadhar. Akhirnya kalau ada hataman ada apa yang dibaca mah ikut tok summa nadhar. Summa nadhar satu ayat kan itu? Nah iya, summa nadhar. Summa abasa wa basar. Gitu Mbak Bulan. Jadi kalau dilihat bahwa ini itu ya nanti
kebijakan dari sononya. Tapi sing apik ya deres sesuai targetnya. Yang lain? Monggo. Ini nanti masuk kutipan taklim ya, tsumma nadhur. Ya wes. Oke, kalau tidak ada kita akhiri nanti wonten. Mboten. Itu mau tanya tapi malam lagi. Sinten? Rozi, Ketua Musaid. Sinten? Sinten? Monggo. Ayo wes, enggak apa-apa mumpung hujan ini. Mau minum teh? Monggo. Monggo Mbak Ilya. Ya nanti kita masukkan. Dulu kan gitu. Kan tanyanya sudah di dalam, nggak di luar. Hah, ada yang bilang? Ini jawaban yang paling aman dan paling gampang itu ya angel wes angel. Maksudnya jawabannya angel. Kalau itu kita Mbak Hilya, kita harus memahami keterkaitan dengan ini, konteksnya sangat erat dengan yang namanya takdir. Nah nanti bagaimana pandangan takdir dalam teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu nanti baru masuk ke soal jodoh. Jadi konsep jodoh, rizki dan seterusnya itu nanti kaitannya dengan takdir itu. Bagaimana kisahnya, bagaimana kejelasannya, simak pada episode yang akan datang. Karena ada kaitannya ke situ. Kan posisi teologi Ahlus Sunnah itu kan tidak qadariyah banget, tidak jabariyah banget. Tinggal nanti kalau Abul Hasan Al-Asy'ari itu bandulnya itu lebih dekat ke, jadi diantara qadariyah jabariyah tapi lebih dekat ke jabariyah. Tapi kalau Abu Mansur Al-Maturidi itu lebih dekat ke qadariyahnya. Nanti seperti apa itu? Karena kita harus mendudukkan persoalan itu dulu. Baru nanti soal jodoh ya opo kan begitu. Karena setiap orang itu pastinya itu akan mendapatkan ujian, yang ujian itu setiap orang kan berbeda. Manusia itu yang sering protes kan karena melihat sisi luarnya, umpama yaitu tadi soal jodoh. Sing lanang biasa, sing wedok uwayu, lanang-lanang protes. Loh kok iso? Sebaliknya, mungkin ada yang laki-laki top, yang perempuan biasa, sing wedok itu protes. Padahal kan tidak bisa protes begitu itu ya. Terus lagi nanti ada orang yang diuji, hanya sekian lama bertahan, setelah itu tidak tahu bubar kan begitu. Itu nanti soal kaitannya sama takdir barang itu. Ya insya Allah fima ba'at. Tapi ini memang agak dalam ini. Ya saya kira itu dulu ya. Yes, terima kasih. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita ditakdir betul-betul sebagai ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Quran ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa talabatana min ahlil Quran alladzina hum ahluka wa khasatuk waj'alna wa iyyahum من الذين اصطفيت من عبادك الذين ورثوا كتابك وسبقوا بالخيرات بإذنك برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.